Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirasya Fitri, mahasiswa dari Universitas Asahan, kelas 1G Ekonomi Pembangunan, mata kuliah pengantar bisnis. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang kewirausahaan dan pengembangan usaha. Adapun poin-poin yang akan saya bahas, yang pertama, 1. Pengertian kewirausahaan. Yang kedua, prinsip kewirausahaan. Yang ketiga, karakteristik kewirausahaan. Yang keempat, tujuan kewirausahaan. Yang kelima, pengertian pengembangan usaha. Yang keenam, jenis-jenis pengembangan usaha. Yang ketujuh, tujuan pengembangan usaha. Yang pertama adalah pengertian kewirausahaan. Wirausaha mengandung arti secara harfiah. Wira berarti berani, dan usaha berarti daya upaya, atau dengan kata lain, wirausaha adalah kemampuan atau keberanian yang dimiliki oleh seseorang untuk melihat dan menilai peluang bisnis, untuk mengambil tindakan dalam rangka meraih kesuksesan. Seorang wirausaha adalah orang yang bersedia dan mampu untuk mengembangkan suatu ide atau penemuan baru untuk menjadi sukses inovasi, sekaligus menciptakan produk baru dan model bisnis baru dalam memberi sumbangan atas pertumbuhan dinamisme industri dan ekonomi jangka panjang. Seorang wirausaha mempunyai cara berpikir berbeda dari manusia pada umumnya, yaitu kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar sebagai peluang menuju sukses. Adapun prinsip-prinsip seorang wirausaha yang wajib kita ketahui, yang pertama adalah kreativitas, di mana kemampuan untuk mengembangkan ide atau cara-cara baru dalam memecahkan suatu masalah dan menemukan peluang. Yang kedua adalah inovasi, di mana kemampuan untuk menerapkan suatu kreativitas dalam rangka memecahkan masalah dan menemukan peluang untuk mengembangkan cara berpikir kreatif. Dapat kita lakukan dengan cara yang sederhana. Yang pertama, kita harus memiliki mimpi. Yang kedua, melatih diri untuk berpikir berbeda. Yang ketiga, berpikir dengan waktu yang berbeda. Yang keempat, sering berdiskusi dengan orang lain. Yang kelima, terus belajar dan pantang menyerah. Yang selanjutnya adalah jiwa-jiwa kewirausahaan. Yang pertama adalah kita harus memiliki percaya diri. Yang kedua, memiliki motif berprestasi. Yang ketiga, memiliki inisiatif yang tinggi. Yang keempat, memiliki jiwa kepemimpinan. Yang kelima, berani mengambil resiko. Wirausaha merupakan ilmu yang sangat cerdas. Kita harus pahami setiap tindakan yang dilakukan harus ikhlas, terencana, terkonsep, dan strategi jitu. Tahap-tahap melakukan wirausaha. Yang pertama adalah tahap memulai. Tahap di mana seorang wirausaha dengan melihat peluang usaha baru yang memungkinkan untuk membuka usaha. Yang kedua, tahap melaksanakan usaha. Tahap ini, seorang wirausaha mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya, yang mencangkup aspek-aspek seperti sumber daya manusia, kepemilikan, organisasi, dan kepemimpinan. Yang ketiga adalah tahap mempertahankan usaha. Seorang wirausaha berdasarkan hasil yang dicapai melakukan analisis positif, maka perkembangan akan ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Selanjutnya, tahap keempat, tahap mengembangkan usaha, di mana jika hasil yang diperoleh positif, maka akan
mengalami kenaikan suatu bisnis akan mencapai suatu kesuksesan yang akan melancarkan suatu usaha. Adapun yang selanjutnya yaitu adalah tujuan kewirausahaan. Yang pertama adalah meningkatkan jumlah para wirausaha yang berkualitas. Yang kedua, mewujudkan kemampuan, perkembangan, dan bertahan. Maka perluasan wirausaha akan sangat berkualitas. Yang ketiga, membudayakan dan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Adapun karakteristik wirausaha yang wajib kita ketahui, yang pertama adalah memiliki sikap jujur untuk memulai sesuatu bisnis dan kemampuan kewirausahaan. Suatu hal yang wajib kita miliki adalah percaya diri. Yang kedua adalah menanamkan disiplin dan tertib pada diri kita agar bertujuan bisnis yang kita geluti dapat berjalan dengan lancar. Yang ketiga adalah komitmen yang tinggi. Pegang teguh komitmen yang Anda miliki dengan usaha Anda dapat berjalan dengan lancar. Yang keempat adalah memiliki sifat kreatif dan inovatif untuk menjadi seorang wirausaha. Kreatif dan inovatif sangatlah penting. Yang kelima, sikap mandiri. Tanamkan sikap mandiri pada diri kita agar tidak tergantung dengan orang lain. Selanjutnya, pengertian pengembangan usaha. Pengembangan suatu usaha adalah tanggung jawab dari pengusaha atau wirausaha yang membutuhkan pandangan ke depan, motivasi, dan kreativitas. Pada umumnya, pemilik usaha dalam mengembangkan usahanya harus mampu melihat peluang bisnis di mana orang lain tidak mampu untuk melihatnya. Menurut Subagio 2008, secara umum, pengembangan usaha dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, pengembangan vertikal. Pengembangan vertikal adalah perluasan usaha dengan cara membangun inti bisnis yang masih memiliki hubungan langsung dengan bisnis utamanya. Yang kedua, perkembangan horizontal adalah perkembangan di mana usaha baru yang bertujuan untuk memperkuat bisnisnya dengan core bisnis. Strategi pengembangan usaha. Yang pertama, mengembangkan pasar dari sisi produknya. Yang kedua, pengembangan pasar dari sisi penjualannya. Yang ketiga, mengembangkan pasar dengan strategi integrasi. Yang keempat, mengembangkan pasar dengan sinergisme. Ini merupakan strategi untuk mengembangkan pasar dengan kerjasama yang dilakukan oleh dua perusahaan. Tahapan pengembangan usaha. Yang pertama adalah kita harus memiliki ide usaha. Awal seorang wirausaha berasal dari suatu ide usaha. Ide usaha yang dimiliki seorang wirausaha dapat berasal dari berbagai sumber. Kedua, penyaringan ide atau konsep usaha. Tahap selanjutnya, wirausahawan akan menuangkan ide usaha ke dalam konsep usaha yang merupakan tahap lanjut ide usaha ke dalam bagian bisnis yang spesifik. Yang ketiga, pengembangan rencana usaha. Wirausaha adalah orang yang melakukan penggunaan sumber daya ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Maka, komponen utama dari perencanaan usaha yang akan dikembangkan oleh seorang wirausaha adalah perhitungan proyeksi rugi laba dari bisnis. Yang keempat, implementasi rencana usaha dan pengendalian usaha tertulis maupun tidak tertulis secara rinci maupun global. Adapun unsur atau komponen pengembangan usaha yang terdapat dua unsur. Yang pertama adalah unsur internal, terdiri dari adanya keinginan pengusaha untuk mengembangkan dan memperbesar usaha mereka, membuat anggaran
untuk mengetahui besarnya pengeluaran juga pemasukan. Yang kedua adalah di mana unsur eksternal. Terjadinya adalah pengembangan yang memperoleh anggaran atau biaya tergantung pada anggaran dari dalam. Yang kedua, mengikuti perkembangan informasi. Yang ketiga, memahami situasi lingkungan, harga dan mutu produk, serta jangkauan rentanan produk. Dilihat dari caranya, terdapat 3 jenis pengembangan usaha menurut Humaizar 2010. Di antaranya, yang pertama, perluasan ke hulu atau ke hilir. Maksudnya, pengembangan usaha dilakukan berdasarkan posisi usaha. Dan yang kedua adalah diversifikasi usaha, yakni pengembangan usaha di beragam usaha. Franchise yaitu menjual bisnis dengan menjual hak paten atas produknya agar jasa dan konsep penjualannya bagus. Selanjutnya, tingkatan dalam pengembangan usaha. Yang pertama adalah tingkat produk. Pada level produk, pengembangan usaha berarti mengembangkan produk atau teknologi baru, di mana meskipun tingkatan pengembangan dapat berbeda dari perusahaan ke perusahaan lain, tingkat pengembangan usaha dibagi menjadi kategori. Yang pertama adalah perkembangan inkremental, adalah perkembangan yang meningkatkan fungsi yang ada. Misalnya adalah dari pembangunan berkelanjutan. Kedua, tingkat komersial. Dalam contoh pengembangan usaha di tingkat komersial berarti profeksi diri murni et dur. Ini berarti berburu pelanggan harus baru dari segmen yang baru. Pada pengembangan rantai nilai, tingkat usaha adalah tentang mengembangkan suatu usaha. Selanjutnya, ketiga, tingkat korporasi. Bila organisasi harus menuntaskan apakah akan membuat atau membeli kompetensi organisasi tertentu. Yang keempat adalah tingkat portofolio, di mana seseorang harus mengembangkan suatu usahanya yang harus membuat usahanya menjadi maju. Selanjutnya, unsur-unsur dalam mengembangkan usaha. Yang pertama, unsur berasal dari dalam pihak atau adanya dari si pengusaha wirausaha untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih besar dan mengetahui teknik memproduksi barang, seperti diproduksi cara apa yang harus digunakan. Selanjutnya, kedua, unsur dari pihak luar, yaitu mengikuti perkembangan informasi dari luar usaha. Yang kedua, mendapatkan dana dan tidak hanya mengandalkan dari dalam, seperti meminjam dari luar. Selanjutnya, aspek-aspek yang diperhatikan dalam mengembangkan usaha. Yang pertama, pengembangan usaha yang terdiri dari aspek strategi, manajemen pemasaran, dan penjualan. Seperti yang pertama, aspek strategi. Contohnya, 1. Meneliti jenis usaha baru dengan penekanan dan mengidentifikasi kesenjangan yang ada. Selanjutnya, kedua, menciptakan pasar baru. Ketiga, menciptakan produk baru dengan karakteristik yang menarik konsumen. Selanjutnya, aspek manajemen pemasaran. Contohnya, menembus dan menguasai pangsa pasar, mengelola situasi peluang pasar yang dimiliki. Yang selanjutnya, aspek penjualan. Contohnya, memberikan saran tentang perancangan dan menegakkan kebijakan penjualan dan proses tindak lanjut penjualan. Selanjutnya, tingkat volume produk yang akan dijual. Kategori produk baru. Kategori produk baru yang serta mengapa dilakukan pengembangan usaha adalah 1. Benar-benar baru, adalah produk yang benar-benar hasil inovasi kita sendiri yang baru bagi perusahaan serta menciptakan pasar yang benar-benar baru. Yang kedua, lini produk baru adalah produk yang bagi perusahaan
tetapi tidak bagi pasar karena sudah ada produk serupa di pasar. Selanjutnya, tambahan untuk lini produk yang baru merupakan tambahan atau suplemen item atau varian dari produk-produk ini dari suatu perusahaan. Yang keempat, perbaikan atau revisi dari produk yang ada. Jenis produk baru yang memantapkan suatu usaha atau perbaikan atau memperbaiki kinerja sehingga suatu usaha akan berjalan dengan lancar. Yang kelima adalah reposisi. Adalah produk hal lama yang dikategorikan untuk diaplikasikan baru dan segmen pasar baru. Yang keenam, penurunan biaya merupakan modifikasi produk dengan kinerja yang sama tetapi biayanya lebih rendah. Selanjutnya, analisa masalah dan solusi dalam mengembangkan usaha. Yang pertama, adanya faktor kurangnya permodalan. Yang kedua, kesulitan dalam pemasaran produk. Yang ketiga, persaingan usaha yang semakin ketat. Yang keempat, kesulitan bahan baku. Yang kelima, kurangnya keahlian yang dimiliki oleh seseorang. Yang keenam adalah merekrut tenaga ahli dengan cara melakukan seleksi. Demikianlah hasil presentasi saya. Maka kesimpulan yang dapat diambil adalah menerapkan pengembangan usaha dengan menerapkan aspek-aspek dan faktor yang diperlukan dalam mengembangkan usaha adalah hasil akhir dalam suatu proses tahapan usaha. Sehingga jika kita ingin mengembangkan suatu usaha dengan baik dan bijak, maka usaha yang kita geluti akan berhasil. Demikianlah hasil presentasi saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.